telat nih. Menjadikan rintangan sebagai tantangan, menjadikan problem sebagai motivasi untuk berbuat inovatif, kreatif, dan solutif, sehingga keberhasilan menjadi inspirasi dan penyemangat bagi diri sendiri maupun orang lain. Di dunia ini, tak ada yang namanya kebetulan. Percayalah, semua ini adalah takdir yang telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Jiwa yang biasanya membutuhkan keramaian dan pertolongan, kini harus berjuang sendirian. Menikmati kepiluan di tengah pandemi, menyadarkan arti sebuah kerinduan. Ini adalah kisah para pejuang penerus bangsa yang terjebak dalam ruang, terkurung oleh waktu, berjalan di tengah kegelapan, dan pasrah karena suatu wabah. Melalui lika-liku situasi dan kondisi dalam pembelajaran di tengah pandemi. Di tengah pandemi, mengubah segala mimpi. Rancangan hidup berantakan tak tahu diri. Bentala telah rentah, risau akan dosa. Lekas sembuh katanya. Namun, siapa yang sebenarnya terluka? Bumi atau manusia? Itu sepenggal puisi yang aku buat untuk lomba utarakan isi hati di tengah pandemi, yang membuat aku sadar untuk tidak larut terdiam diri, tetapi seharusnya mengembangkan kreatif dan inovasi diri untuk berprestasi walau kini berbeda situasi. Itulah kisahku mewakili para pelajar di Indonesia, belajar untuk terbiasa di tengah pandemi COVID-19, terus berjuang demi mimpi. Oi, apa lagi? Lo ngapain di sini? Gue lagi Zoom meeting nih. Oh, kok nggak ada sinyal di sini ya? Di HP lo ada? Ini ada sinyal tuh. Gue juga. Enak lo ya punya cewek. Gue nggak punya. Lari lah. Kenapa lari bal? Ya nyari sinyal ini. Tapi di sini lo larinya. Ya gimana? Nggak ada sinyal lagi tuh. Tadi gue nyari sana. Nggak ada. Wah, ini jempol ini goyang terus dari tadi kayaknya gue perhatiin. Namaku Nazwa, perempuan remaja yang beranjak dewasa, tengah duduk di bangku SMA. Kini hanya berdiam diri dalam ruang sepi untuk mengikuti sistem belajar jarak jauh. Senang awalnya, diri ini dan kawan-kawan menerima kabar untuk libur. Oh, ralat, saat pandemi COVID mewabah. Namun, kesenangan itu tak bertahan lama, apalagi adanya pengumuman perpanjang PJJ. Rasa bosan dan jenuh mulai menyelimuti diri. Bosan rasanya ketika dituntut harus bisa oleh sistem pembelajaran yang tidak semestinya. Bangun tidurku terus daring, buka gawai lihat notif, tak sempat mandi apalagi sarapan. Tugas daring yang menyebalkan. Itu nyanyianku di pagi hari yang cerah. Tak asing lagi disuguhi oleh berbagai notif pembelajaran daring. Mungkin sedikit adanya kebebasan, tetapi terkadang merasa tercekik kondisi yang ada. Pernah terlintas di benakku, bagaimana dengan kabar mereka yang ada di pelosok sana, yang mereka tahu satu-satunya belajar yang mudah dicerna adalah tatap muka dengan guru. Namun, pandemi menghalangi itu semua. Bagaimana dengan mereka yang kesulitan tak adanya internet? Atau bahkan tidak memiliki komputer, laptop maupun gawai? Sulit bukan? Tak semua pelajar di negeri ini berkecukupan untuk bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.
Waalaikumsalam. Baik, Bu. Pada pertemuan ini, kita masih bertemu dalam daring. Kita masih belum dapat bertatap muka karena pandemi. Tapi Ibu yakin anak-anak Ibu yang Ibu sayangi ini masih tetap semangat dalam belajar. Kami, Bapak, Ibu Guru, ingin mohon maaf bila pembelajaran pada masa pandemi ini membuat kalian merasa kurang nyaman, kesulitan, jenuh, bosan. Tetapi ingat, kalian sebagai pelajar, bagaimana, kapan, di mana kalian tetap memiliki rasa tanggung jawab. Jangan jadikan pandemi ini sebagai alasanmu untuk bermalas-malasan atau bersantai diri di rumah. Ayo, tetap berprestasi. Bagaimana caranya ya? Ya, dengan mengikuti lomba-lomba seperti lomba dalam bidang bahasa, lomba dalam bidang kesenian, sains, yaitu dengan mengikuti olimpiade dan lainnya. Oh iya, Ibu hampir lupa. Cikal, Edwin, Naswa, gimana hasil lomba math competition kemarin? Ya, begitu Bu. Semoga hasilnya baik. Amin. Dalam kehidupan sehari-hari, bersikaplah dan bertindaklah sesuai dengan norma yang ada. Norma hukum, norma agama, dan norma masyarakat. Dan belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Artinya, belajar itu tidak ada batasnya. No limited edition. Ibu ingatkan, jangan lupa mengerjakan tugas tepat waktu. Jika kamu tidak mengerjakan hari ini, maka besok kalian harus berlari mengerjakannya. Ingat pesan Ibu, 5M. Memakai masker saat di luar rumah, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi interaksi sosial. Baiklah, Ibu tutup pertemuan kita hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Aku salah satu pelajar yang menduduki bangku SMA. Aku lahir dalam keluarga yang sangat sederhana. Aku hidup hanya dengan seorang ibu dan seorang kakak, karena ayah dan kakakku telah meninggal 8 tahun silam. Selama pembelajaran jarak jauh, aku kurang bisa belajar layaknya siswa lain, karena aku tidak mempunyai gawai. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih kepada pihak sekolah yang telah memberikan gawai ini. Mulai sekarang, aku sudah bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh. Aku Sarah. Sudah setahun berlalu, COVID-19 mewabah di negeri ini. Namun, kondisi ini tidak menghalangiku untuk terus berprestasi. Banyak lembaga yang menyelenggarakan berbagai macam lomba yang bisa kita ikuti secara online. Jadi, kita tetap bisa berprestasi sekaligus belajar dengan tetap di rumah aja. Aku Prasetyo. Aku lahir di keluarga yang kurang berkecukupan. Aku hidup bersama ibu dan adikku. Kami tinggal di sebuah rumah dan masih mengontrak. Selama pembelajaran jarak jauh, aku belajar sambil mengasuh adikku, belanja ke pasar, dan juga membantu ibuku berjualan. Setiap hari Minggu, aku membantu tetanggaku untuk mencuci mobil. Dengan segala keterbatasan, aku harus belajar dengan rajin. Alhamdulillah, terima kasih kepada ibu kepala sekolah yang telah memberikanku gawai, sehingga aku bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh sembari mengasuh adikku dan juga membantu ibuku.
Aku remaja SMA, setiap pagi aku bangun untuk sholat subuh dan tidak lupa berdoa supaya hari ini diberi kelancaran. Setelah itu, aku belajar daring dan mengerjakan tugas-tugas sekolahku. Walaupun di masa pandemi, kita harus tetap produktif dan jangan malas untuk belajar, karena belajar adalah jembatan menuju masa depan yang cerah. Ayo tetap berprestasi di masa pandemi. Namaku Gilang. Musik bukan sekedar hobi bagiku, tetapi sudah menjadi passion dalam hidupku. Bagi orang, pemusik itu masa depannya suram, urakan, dan tidak punya prinsip hidup. Tetapi tidak untukku. Karena kewajiban pelajar adalah belajar dan mengejar prestasi. Di masa pandemi ini, sembari daring, aku terus mengasah bakatku hingga menjadi potensi dalam diriku dan berusaha untuk tetap produktif. Namaku Cikal, remaja yang menelusuri pematang sawah di petang hari sambil berpuisi lara. Aku pelajar salah satu SMA di sebuah kota. Sangat bersyukur dan senang sekali bisa bersekolah berkat prestasi. Namun, kini aku sangat sedih karena sistem pembelajaran sekolah telah berbeda. Pembelajaran jarak jauh yang sekarang aku jalani sangat menyulitkanku. Untuk makan saja susah, apalagi untuk membeli ponsel. Sekolah membantuku belajar dari jarak jauh dengan memfasilitasi di ruang multimedia. Aku mulai bersemangat lagi. Bagaimanapun, aku harus terus mengejar cita-citaku sekalipun badai menerjang. Tak kusangka, karena aku rajin belajar dan berprestasi di kelas, pihak sekolah memberiku ponsel. Sendiri dalam ruang yang sempit dan dipaksa untuk menguasai pembelajaran jarak jauh. Aku membutuhkan kekuatan dari sosok ibu dan bapak. Meski orang tuaku susah dan tidak bisa memenuhi segala keperluanku, aku harus tetap selalu berbakti kepada mereka. Karena sangat sibuknya aku membantu ibu dan bapak di sawah, bukan berarti aku melupakan status sebagai seorang pelajar. Anakku yang rajin, tak seharusnya kau bersusah payah membantu ibu bapak di rumunan sawah ini. Bunda hati Ibu Cikal berkata, "Tak apa ibu, sia-sia aku berdiam diri dan tak melakukan apa-apa. Rasanya sesak bu." Namaku Lita. Aku adalah seorang pengajar di salah satu SMA favorit di Bandar Lampung. Ini adalah keluh kisahku dalam melakukan pengajaran di tengah pandemi. Menjadi seorang pengajar pada masa pandemi tidak hanya berperan sebagai guru mata pelajaran, tapi juga ada tugas lain yang lebih penting, yaitu sebagai motivator peserta didik. Mengapa jadi motivator? Karena peserta didik belajar tanpa melihat dan mendengar suara guru. Peserta didik hanya diberi materi pelajaran tanpa mendengarkan penjelasan. Ada juga guru yang terpaksa harus memberi link. Peserta didik membuka link tersebut dan belajar dengan menonton video pembelajaran. Hal ini tidak mudah dilakukan, mengingat kuota peserta didik yang sangat terbatas. Dengan demikian, selaku pengajar wajib memahami kondisi keuangan orang tua peserta didik dan harus bijak dalam menghadapi keluhan dan masalah mereka. Kondisi ini sudah berlangsung cukup lama,
Sebagian peserta didik pun sudah mulai bosan dengan pembelajaran daring ini. Keadaan demikianlah menuntut seorang pengajar untuk terus memotivasi agar mereka terus semangat dalam belajar. Dalam masa pandemi ini, guru harus berjuang dengan trik-trik tertentu. Selain menguasai materi, guru juga harus menguasai teknologi, menguasai sosial media, dan aplikasi penunjang lainnya, agar anak-anak tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Sebagai seorang guru, aku pun melakukan hal yang sama, mulai mempelajari teknologi dari dasar. Karena mau tidak mau, aku harus tahu dan harus menguasainya demi pembelajaran daring ini, dengan harapan proses pembelajaran jauh lebih menarik dan peserta didik pun belajar dengan optimis. Masalah lain yang dihadapi guru adalah terkadang guru sudah menguasai semua aspek, tetapi kendala datang dari siswa yang mungkin jaringan lambat, media pembelajarannya minim, sehingga tugas tidak terkirim dengan baik. Begitu juga dengan hasil pekerjaan mereka, terkadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ini nampak terlihat ketika aku mengoreksi tugas-tugas mereka. Hal ini karena mungkin materi tidak terserap dengan baik. Namanya saja daring, pasti akan berbeda jika disampaikan secara langsung oleh guru. Di masa pandemi ini, selain aku harus mengajar daring kepada siswa-siswiku di sekolah, aku juga merangkap jadi guru bagi anak-anakku di rumah. Karena aku juga masih mempunyai anak yang masih sekolah, perlu bimbingan, perhatian, dan motivasi ketika mereka mendapatkan tugas-tugas daring dari gurunya. Karena ada kalanya anakku merasa capek, bosan, dan jenuh, sehingga harus dirayu agar tetap semangat mengikuti pelajaran. Dan ini adalah tugasku sebagai guru di rumah. Aku pun harus ada strategi yang handal agar anak-anakku tetap lancar mengikuti pembelajaran di masa pandemi ini dan tetap memperhatikan kesehatan mereka tentunya. Alhamdulillah, hari berganti hari, semua bisa berjalan dengan baik dan berdampingan. Walaupun secara bersamaan, tugasku sebagai pendidik bagi siswa-siswiku di sekolah dan sekaligus pendidik anak-anakku di rumah. Semoga pandemi ini segera berlalu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat G5 dari Bilik Share 107,9 FM G5, radionya pelajar Lampung. Info G5. Wabah corona yang menjangkiti Indonesia telah menyebabkan ribuan warga terpapar dan ribuan lainnya meregang nyawa. 1,15 juta orang yang positif corona, sementara yang berhasil sembuh sebanyak 939.000 orang dan yang meninggal dunia sebanyak 3. Hai guys, kami udah di kafe nih. Sabar dong guys, lagi otw nih. Kirain lo nggak datang, nggak dibolehin bapak lo. Duduk ya. Iya. Udah lama nih. Iya. Pandemi membuat rindu kebebasan, tetapi ibu berpesan untuk jauhi kerumunan. Sebab hari-hari penuh kekhawatiran. Tentang kehidupan, ibu beri kasih sayang. Tentang perjuangan, ayah selalu mempedulikan. Memanjatkan syukur kepada Tuhan, menunggu nasib baik, penuh harapan. Jenuh menanti, berdiam diri. Di balik tembok kokoh bersih, ada aku yang tergoda untuk pergi. Oh ya udah. Oh makasih. Iya.
sekali lale. Ya ampun, pakai hand sanitizer terus ya. Corona saya sekarang. Nggak takut kering atau tuh tangan? Enggak. Gila, gue kangen banget sama kalian. Juga dong. Gila sih, gue juga dong. Udah lama kita gak ketemu. Iya kok. Tadi gue tuh nggak boleh kesini, tau nggak, sama ayah gue salah. Kayak banyak aja tuh aturannya. Ya gimana ya, soalnya meningkat terus. Dia tau gak sih, tetangga gue baru pulang dari luar kota kemarin itu, dia langsung positif sekeluarga. Ih, saudara gue juga loh, sekeluarga positif semua. Dan bahkan yang perempuan minggu lalu tuh baru aja meninggal gara-gara positif ini. Turut berduka cita ya Tiara. Oke ya Tiara. الذي خلق الموت والحياة Kok lo ngelamun? Kok lo nangis? Lo kenapa sih? Enggak. Guys, gue cabut duluan ya. Kalian juga jangan lupa balik deh ya, soalnya nggak baik nih di tempat rame-rame kayak gini. Semua dapat bertindak sesuai kemampuan. Ayah berkata, bagi yang ahli membantu yang sakit. Ibu berpesan, bagi yang mampu membantu yang rentan. Dan dariku, sadari begitu penting menahan diri.